Baik ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Imam Hasanuddin ya, Iya, Pak. di mana posisinya Pak Imam? Mengajar di mana? Saya posisi di Desa Camplong, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang, Madura, Pak. Oh, Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur Ya, ya. ya Jawa Masih Timur. Jawa Timur kan belum belum merdeka ya. Iya, Pak, Jawa Timur. Ya, karena Madura cukup besar, pulaunya sudah mengcover satu provinsi sebenarnya. Iya, Pak. Baik Pak Imam, nah, saya juga punya Pak Imam, kita juga ada dosen di Bukit Tinggi namanya Pak Imam juga ya. Iya, Jadi Pak, itu namanya gini. tetangga, Pak. Tetangga kami, Pak, di Camplong, Pak. Beliau dari Camplong. Camplong daerah besarnya apa tuh? Sampang atau Sampang, iya. Sampang? Ya, beliau Ya. dengan istrinya dari Lombok, dari Tom, Bima ya. iya, Oh, tetangga. tetangga, Oh, Pak. nanti kita sampaikan. Nanti saya berarti kenal. Nanti saya screenshot. Nanti kita kirim ke beliau. Kalau kenal semua Baik kenal, Pak Pak. Tapi, Imam, ya, silakan, Pak. baik Pak Imam ya. Tentu mengajar di sekolah apa? Madrasah Aliyah swasta. Madrasah alias swasta ya. Iya, Kira-kira bisa nggak digambarkan sekolahnya Pak Imam? baik. Untuk Madrasah Aliyah yang saya ajar di situ adalah Madrasah Aliyah Al-Ittihad Al-Islami, Pak. Madrasah Ittihad ini Islami. ya Al-Ittihad Nah, Al-Islami. kami juga ada Jadi ormas Ittihad Islami, persis itu kan Ittihad Islami persis. juga ya. Iya, jadi ini Oh, di sebenarnya bawah. berasal dari orang-orang yang memiliki background Persis, Pak. Oh, dari ormas Kemudian persis ya. mendirikan pesantren dinamakan Al-Ittihad Al-Islami, Persatuan Islam kalau diterjemahkan. Nah, iya. Karena eh, basisnya juga banyak di Jawa Timur, khususnya di apa namanya dekat Pasuruan tuh, ah. Ya, di Bangil, Kota Bangil, betul, Pak. Itu ada Persis Bangil Bangil. sama di Bandung, Jawa Barat juga banyak Ya, ormasnya. mm-mm. Baik, Pak Imam, mudah-mudahan sukses selalu ya. Kira-kira Amin, bisa nggak amin. menggambarkan visi dari sekolah Ittihad Islami tersebut ya? Baik, visi Nah, MA Al-Ittihad Al-Islami adalah terpercaya Islami, terpercaya dan kompetitif, Pak. Tiga kata itu, Islami, terpercaya dan kompetitif. ya, kalau Islami kan bisalah jelas jabarannya nanti di dalamnya. Tapi Mm-mm. kalau terpercaya ini bagaimana jabaran dalam bentuk misinya? Jadi terpercaya ini, Pak, lembaga kami dipercaya oleh masyarakat Camplong pada khususnya dan seluruh Indonesia, Pak, untuk dijadikan sebagai lembaga tempat didikan anak-anaknya atau putra-putrinya. Jadi pondok kami berbasis pesantren, Pak. MA ini berbasis pesantren dan para santri tinggal di asrama Oh, ada dan boarding school ya? ya boarding school dan datang dari berbagai daerah Nusantara. Ada yang dari Aceh, ada yang dari NTT, Kalimantan Timur, kemudian Sulawesi Selatan. Jadi seperti itu. Oh, berarti sudah banyak santrinya ya, siswanya? Alhamdulillah, sudah banyak, Pak. Sudah sekitar 17 angkatan. 17 angkatan. Ya, Karena, dari tahun 93. berarti itu gambaran sudah mulai dipercaya. Ya, Pak. Jadi Cabangnya seperti sudah ada. Nah, kenapa, tapi Pak? nanti kalau sudah cabangnya kan biasanya kalau sudah banyak muridnya, biasanya lembaga membuka cabang lain. Kayak di ini ya, Tidak ada, ada Pak. nggak Jadi pesantren hanya di masih satu. Camplong. Ya, pusatnya di Camplong, belum membuka cabang. Jadi Pak Imam ya, tentu sebuah sekolah tentu ingin sekolahnya juga maju, sukses, baik guru-guru dan juga murid-muridnya. Mm. Tadi Pak Imam mengajar sudah berapa lama di sana? Saya mengajar dari tahun 2012, Pak. Jadi sudah 11 tahun. 2012. Berarti sudah mengalami pola kurikulum sebelumnya dengan juga kurikulum hari ini ya. Iya. Kira-kira yang menonjol perbedaannya di mana ya? Kurikulum Merdeka ini yang paling menonjol apa ya? Mm. Yang Jadi sebelumnya belum mm, tersinggung. Ah, silakan.
Baik, dari perbedaan kurikulum Merdeka dengan kurikulum 2013 bisa dilihat dari profil penguatan pelajar Pancasila, Bapak. Kemudian belajar rahmatan lil alamin, yang mungkin sebelumnya di K13 belum kita temukan. Adapun istilah-istilah yang lain sebenarnya sama, Bapak, cuman berbeda istilah saja. Jadi seperti itu. Kemudian untuk kurikulum Merdeka dititik beratkan pada penguasaan IT. Ya, penguasaan IT. Ya, Nah, tadi juga disinggung profil pelajar rahmatan lil alamin. Itu ya. gimana gambaran itu? Jadi profil pelajar rahmatan lil alamin sebenarnya memiliki satu paket, Bapak, ya, dengan profil pelajar Pancasila. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari elemennya, ya, kalau profil pelajar Pancasila kan beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, kreatif. Adapun profil pelajar rahmatan lil alamin adalah berkeadaban, kemudian keteladanan, kewarganegaraan dan kebangsaan, dan tawasud, ya. Kemudian tawazun, berimbang, lurus dan tegas, i'tidal, kemudian musawah, kesetaraan, musyawarah, toleransi, dan dinamis dan inovatif, Pak. Jadi seperti Itu itu. gambarannya ya. Eh, Ya. Profil pelajar rahmatan lil alamin. Tadi ada digambarkan ya, profil pelajar rahmatan lil alamin, salah satu jabarannya adalah ya tidak. Maksudnya tidak apa tuh? Baik, maksud dari i'tidal di sini adalah moderat, Pak. Moderat Ya, artinya tidak terlalu keras, tidak terlalu ekstremis, kemudian juga tidak terlalu lembek ataupun tidak terlalu tasahul dalam bahasa Arab. sahil. Ya, Berarti gambarannya ya pertengahan ya. pertengahan, ya. Nah, pertengahan wasatiyah ya. Wasatiyah, betul, Pak. Pertengahan. Wasatiyah. Tidak ekstrem kiri, tidak ekstrem kanan. Ekstrem Tapi kanan, betul. khairul umuri ausatuha. Wasatiyah. Mudah-mudahan seperti itu jabarannya. Nanti kalau dijabarkan yang lain-lain agak Yang lain, iya, baik Pak. Pak Imam ya. Eh, Tadi tentang profil pelajar rahmatan lil alamin. Tentu kita kembali lagi kepada gambaran di sekolah di proses pembelajaran. Iya. Suksesnya sebuah pembelajaran tentu ada persiapan-persiapan. Bagaimana gambaran persiapan pembelajaran menurut Pak Imam? Apa sih yang perlu dipersiapkan sebelum terjun ke dunia pembelajaran? Baik, persiapan pembelajaran pertama, Bapak, niat niat ikhlas lillahi ta'ala yang mungkin belum ditemukan di model A modul. Jadi yang pertama adalah niat menempati posisi paling utama. Kemudian Bisa mempersiapkan. bisa nanti disinkronkan dengan salah satu profil pelajar rahmatan lil alamin, bisa nanti keteladanan. Tentu keteladanan ada Teladanan. unsur niatnya di situ ya. Oh iya, Bisa bisa bisa, Pak, cocok ya. lagi ya. Baik, Silakan terus kemudian Pak Imam ya. guru mempersiapkan materi ajar dan bahan ajar. Lalu mempersiapkan PowerPoint, dan yang terakhir adalah mempersiapkan mengkondisikan kelasnya. Jadi seperti Maksud itu. mempersiapkan poin-poin itu apa Pak Imam? Bahan ajar yang diletakkan ataupun dimasukkan ke dalam PowerPoint, Bapak. Nah, itu apa namanya itu? Eh, Apakah apa, apakah metodologi, strategi, atau media? Media, Bapak, ya, media. Nah, lebih dekat ke Mempersiapkan media. media. Karena nanti bisa dikembangkan, nggak sekedar poin-poin. Bisa jadi ada unsur audionya, situ unsur videonya, maka jadilah sebagai salah satu model multimedia malah ya. Multimedia. Kayaknya itu tantangan ke depan yang perlu ditawarkan kepada murid-murid ya. Ya.
Kalau PTK Pak Imam kemarin proposal tentang apa? Tentang peningkatan minat belajar siswa kelas 10 dengan menggunakan model menghafal Bapak dan berbasis PJBL Berbasis PJBL Project dan untuk mapel atau mata pelajaran ilmu tafsir. ilmu tafsir. Ini sekolahnya tingkat? Sekolahnya ini keagamaan Bapak, MAPK, ya, program Oh, di keagamaan. Aliyah, berarti ada ilmu tafsir ya. Ya, jadi pendalaman Masih ataupun masih sinkron ya ilmu tafsir dengan Quran hadis? sinkron Masih ada Bapak. hubungan nggak? Ya, Masih, masih ya. ada. Masih ada. Berarti nanti ilmu tafsir itu kurikulum lokal khusus ya. Kurikulum lokal khusus yang ada di MA Al Ittihad Bapak. Berarti nanti ada banyak apa ya? Menguraikan turun dari Kemenak, tapi ada warna khususnya. Karena Ya, dari pusat kan nggak ada berarti. nggak ada ya. Jadi masuk ke Quran hadis, di bawah Quran hadis itu ada peminatan Bapak ilmu tafsir. Jadi seperti itu. Ya, saya sendiri mengajar ilmu tafsir Bapak dari awal Ilmu masuk. tafsir. Mm-mm. Dulu Pak Imam tamatan mana? Kenapa Pak? Tamatan mana dulu ya? Kuliahnya dulu Universitasnya di di Mesir ya. Bapak, di Bapak dari Universitas Al Mesir. Azhar ya. Eh, dari Al Azhar. Tinggal di mana? Di Sewaktu di Darrosa. Kairo. Ada rasa. Ya, Nah, kalau Bapak juga saya dulu pernah di di Mesir Bapak? nah, kalau saya dulu di Hayya Asir. Oh, kita satu Di Hayya Asir. satu alma mater Bapak ini. Satu amanata. Cuma orang Alhamdulillah lain ya. istri yang di sana ya. Nompang sesaat. Kalau kuliah S1, S2 di Khartoum, Sudan. Oh, Sudan. Oh, gitu. Baik, Mm. istri yang di Al Azhar di Kairo. Di Al Kita Azhar, lanjutkan lagi alhamdulillah. Pak Imam ya. Eh, PTK-nya Pak Imam tadi meningkatkan minat ya. Kenapa minat yang ditingkatkan? Apa ada masalah? Jadi beberapa siswa kelas 10 Bapak ada yang minatnya itu kurang terhadap ilmu tafsir. Jadi ketika masuk ya jalannya apa namanya lemes, nggak kurang semangat. Kemudian di dalam kelas pun demikian, tidak terlalu memperhatikan. Akhirnya saya buat PTK menghafal ayat-ayat yang terdapat di dalam judul-judul ilmu tafsir Bapak. Jadi misalnya mukjizat Al-Quran, ayat-ayatnya apa saja di list, kemudian dihafalkan oleh anak-anak santri yang kelas 10. Jadi seperti itu. Baik, ya. Baik, terakhir Pak Imam kita minta Pak Imam agak berapa saat ya untuk Hmm. mempraktekkan proses pembelajaran. Mulai Iya, dari pembukaannya mata pelajaran. Berarti tadi ilmu tafsir ya. Nggak usah iya ilmu lama-lama tafsir. Pak Imam. Kenapa Pak? Gak usah Nggak lama-lama. usah Oh ya, lama-lama hanya berapa gak menit. usah gak usah PowerPoint Bapak ya. Nah, mesti ya. Gambarkan saja. Anggap Pak Imam di depan murid-murid sekarang. Oh gitu, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bagaimana kabar anak-anakku sekalian? Alhamdulillah baik semuanya ya. Marilah kita membuka kegiatan pembelajaran ilmu tafsir ini dengan membaca doa secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik, anak-anakku sekalian, berikutnya akan Ustadz absen. Siapa yang tidak hadir? Pertama, Abdullah hadir. Kemudian yang kedua, Abdurrahman hadir. Hadir semua Bapak, anak-anakku sekalian ya. Siapa yang tidak hadir? Muhammad Bapak. Kenapa? Sakit, ada di UKS. Baik. Kemudian anak-anakku sekalian, apakah pernah mendengar lafaz mukjizat Al-Quran? Baik, apa itu mukjizat Al-Quran? Ada yang tahu? Baik, silakan Ahmad sampaikan apa itu mukjizat Al-Quran yang kamu ketahui. Berikutnya, murid-murid sekalian atau santri-santri sekalian, silakan memperhatikan PowerPoint yang ada di depan layar.
Di situ ada paparan tentang mukjizat Al-Quran. Saya presentasikan anak-anakku sekalian, apa definisi mukjizat? Mukjizat adalah amrun khariqun lil 'adah, makrunun bitahaddi salimun 'anil mu'aradah, yudhhiruhullahu ala yadi rusulihi. Baik, ada yang bisa mengartikan definisi ini? Baik, silakan Ahmad, artikan definisi ini. Baik, apa itu definisi mukjizat secara istilah? Secara istilah adalah amrun khariqun lil 'adah, perkara atau urusan yang di luar kebiasaan. Makrunun bitahaddi, senantiasa ada tantangan. Salimun anil mu'aradah, tidak ada yang bisa menandingi. Yudhurullahu ta'ala ala yadi rusulih, yang Allah tampakkan kepada para rasulnya. Baik, sebelumnya apa definisi mukjizat secara bahasa? Mukjizat secara bahasa berasal dari lafaz a'jaza yu'jizu i'jazan, yang artinya titul qudrah, yaitu lawan dari mampu, artinya lemah atau melemahkan. Baik, anak-anakku sekalian, itulah definisi dari mukjizat secara bahasa dan istilah. Baik, berikutnya, ada yang tahu apa mukjizat Nabi Muhammad SAW? Ya, silakan Ahmad. Apa saja mukjizat Nabi Muhammad SAW? Al-Quran. Ya, Al-Quran. Ada satu. Ada mukjizat Nabi Muhammad SAW selain Al-Quran. Banyak sekali. Jadi kalau anak-anakku sekalian teliti di dalam Al-Quran dan dikaji, banyak mukjizat-mukjizat Nabi Muhammad SAW yang ada di dalam Al-Quran. Contohnya adalah membelah bulan karena izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, berikutnya silakan saya bagi anak-anakku sekalian menjadi 4 kelompok dan silakan kaji materi yang Ustadz sampaikan tadi. Kemudian setelah dikaji, Ustadz beri LKBD untuk diisi dan dikerjakan. Tugasnya nanti dikumpulkan setelah pelajaran kali ini. Demikian anak-anakku sekalian, pembelajaran kita hari ini semoga bermanfaat. Ada yang bisa menyimpulkan tentang pelajaran mukjizat Al-Quran? Baik, silakan Ahmad untuk menyimpulkan. Ya, bagus. Kesimpulannya adalah mukjizat merupakan perkara yang di luar kebiasaan manusia. Tidak ada seorang pun yang bisa menandinginya. Demikian, semoga pertemuan kali ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan siapkan materi untuk pertemuan selanjutnya macam-macam mukjizat. Sekian, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prodi Bapak. Ya, alhamdulillah. Tadi sudah mempraktekkan Pak Imam ya, mengajar ilmu tafsir, khususnya tentang tema kemukjizatan. Ya. Memang mukjizat Al-Quran itu ada berapa sisi Pak Imam? Baik, mukjizat Al-Quran memiliki beberapa sisi Bapak. Sisi dari bahasa atau linguistik, lughawi, kemudian sisi dari ilmi, sains, kemudian sisi dari syariat. Kalau di dalam kitab Mabahis fi Ulumul Quran ada 3 sisi itu, Bapak, aspek. Ijaz tasri'i, ijaz lughawi, ijaz ghaibi. Iya, ijaz ghaibi. Itu menarik tuh dikembangkan, apalagi untuk fase madrasah aliyah, karena mereka sedang mencari hal-hal yang unik, khususnya tentang Al-Quran. Itu saja Pak Imam ya. Ya. Silakan Pak menggunakan recordingnya Pak Amir. Masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak. Ya Pak. Tidak apa-apa Mas. Saya Imam Hasanuddin, mengajar
di MA Al-Ittihad Al-Islami Camplong, Bapak. Ya. Ya, sudah Bapak. Sudah, ya. Ini pakai rekam pakai Windows, Bapak. Pakai aplikasi lain. Iya. Iya. Tidak terekam makanya. Iya, saya pakai opsi lain. Ini pakai Windows 10 jadi bisa merekam. Ada cara merekam sendiri. Iya, alhamdulillah. Ya, Bapak. Saya mengajar dari tahun 2012, Bapak. Jadi 11 tahun. Iya, sudah 11 tahun. Saya karena konsentrasi di tafsir, jadi saya langsung diberi amanah untuk mengajar ilmu tafsir, Bapak. Jadi ilmu iya. Saya alhamdulillah S1 di Al-Azhar Kairo, Bapak. Iya. S2-nya di UIN Sunan Ampel, Surabaya. Iya. Insya Allah, Pak, doakan. Dulu, ya betul, Bapak, kuliah tafsir, istilahnya di sana itu at-tafsir wa ulumil Quran, tafsir dan ilmu Al-Quran. Ya, sudah dibedakan antara tafsir. Kalau tafsir itu al-hadis wa ulumihi. Jenisnya. Ya, ulum hadis, ya Pak. Ya Pak. Ya. Iya. Pedagogi. Ya. Pak Imam saja, Pak. Iya. Iya. Iya, Ustaz. Iya. Iya, Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran adalah sebuah kitab yang Allah Ta'ala turunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Secara definisi, Al-Quran berasal dari lafadz qara'a yaqra'u Qur'anan au qira'atan, yang maknanya artinya membaca, atau juga bisa diartikan menunggu. Kemudian yang dimaksud dengan Quran di sini adalah al-maqru, sesuatu yang dibaca. Adapun secara istilah, Al-Quran adalah kalamullah al-munazzal ala nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-muta'abbadu bitilawatihi al-mabdu' min suratil Fatihah al-mukhattatamah min ila suratin Nas, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bernilai ibadah bagi yang membacanya, dan dimulai dari surat Al-Fatihah hingga surat An-Nas. Lalu ulumul Quran terbagi menjadi beberapa tahapan dalam kodifikasinya. Pertama adalah pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam,
yang mana Rasulullah SAW beserta para sahabat ketika itu membahas tentang Al-Quran dan ilmu-ilmunya secara lisan. Kemudian pada zaman sahabat juga sama secara lisan atau secara rawi. Lalu pada abad ke-7 pada abad sekitar lupa Bapak sudah mulai ada kodifikasi. Kemudian Al-Quran memiliki beberapa nama dan beberapa sifat. Al-Quran memiliki nama misalnya Alkitab dan Al-Furqan misalnya. Kemudian juga dinamakan dengan Al-Quran. Nama lain dari Al-Quran misalnya Alkitab ataupun Al-Furqan. Kemudian sifat-sifat Al-Quran itu diantaranya adalah An-Nur, yaitu cahaya. Terus Bapak ini saya jelaskan. Coba. Baik, ulumul Quran adalah ilmu-ilmu yang membahas di luar Al-Quran. Jadi ulumul Quran membahas misalnya tentang Al-Makki wal Madani. Kemudian membahas tentang surat yang pertama kali turun ataupun yang terakhir kali turun. Lalu membahas tentang kaidah-kaidah yang dibutuhkan oleh seorang ahli tafsir. Lalu juga membahas tentang bagaimana cara penurunan Al-Quran, cara pengumpulan Al-Quran, dan seterusnya. Adapun ilmu tafsir adalah ilmu yang membahas tentang bagaimana cara menafsirkan Al-Quran. Dan di antara ilmu tafsir diantaranya adalah kaidah-kaidah yang dibutuhkan seorang ahli tafsir supaya memahami Al-Quran itu sendiri. Jadi kalau ilmu Al-Quran adalah di luar Al-Quran, adapun ilmu tafsir adalah membahas isi dari teks Al-Quran itu sendiri. Ya. Adapun modul yang sudah saya rancang dan saya ajarkan di pesantren kami Bapak, yaitu membahas tentang Ijazul Quran, kemukjizatan Al-Quran. Kemudian mukjizat Al-Quran, mukjizat secara bahasa artinya dari lafadz ajaza yu'jizu ijazan, artinya melemahkan. Adapun secara istilah adalah mukjizat secara istilah adalah amrun khariqun lil 'ada makrunun bitahaddi salimun 'anil mu'aradah yudhiruhu Allah taala ala yadi rusulihi, yaitu sesuatu yang di luar kebiasaan, yang senantiasa makrun bitahaddi, selalu ada tantangan di segala zaman. Kemudian salimun 'anil mu'aradah, tidak ada yang bisa menentangnya atau menandinginya. Yuzhiruhullahu ta'ala ala yadi rusulihi, yang Allah tampakkan kepada para rasulnya. Baik, Al-Quran sendiri memang berisi mukjizat, karena sebagaimana di dalam Al-Quran bahwasanya Allah Ta'ala menantang orang-orang Arab, bahkan menantang orang-orang setelah Nabi, bahkan hingga saat ini untuk mendatangkan satu Al-Quran. Tetapi tidak ada yang mampu. Kemudian diturunkan lagi tantangannya menjadi 10 surat. Tidak ada yang mampu, kemudian menjadi 1 surat. Dan walaupun 1 surat pun tidak ada yang mampu. Jadi seperti itu Bapak.